Assalamualaikum, sahabat cerita AI, terima kasih telah subscribe. Semoga channel kami semakin berkembang, dan semoga Anda sehat selalu, hidup berkah, mendapatkan kemudahan, dan selalu dikelilingi orang-orang baik. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah keluarga Arga yang dikenal kaya raya. Rumah mereka besar, perabotannya mewah, dan mereka memiliki sawah serta ternak yang melimpah. Bahkan bisa dibilang orang terkaya di desa itu. Namun, tak ada yang tahu bahwa kekayaan itu berasal dari perjanjian gelap antara Pak Arga dan sebuah iblis penghuni hutan, dilakukan bertahun-tahun lalu. Perjanjian itu memberikan kekayaan tak terbatas, tetapi dengan satu syarat, suatu hari, keturunan pertama mereka harus menjadi milik sang iblis. Kini, anak mereka, Awan, berusia 15 tahun, mulai merasakan dampaknya. Awan mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok hitam menyeramkan dengan mata merah menyala, tubuh tinggi besar, memanggil namanya dengan suara mengerikan. "Kau milikku," bisik sosok itu. Di siang hari, Awan merasakan kehadiran aneh di sekitarnya. Barang-barang di kamarnya sering berpindah sendiri. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumah padahal tidak ada orang. Dan ini membuat dia semakin tidak nyaman. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bercerita kepada ibunya. "Bu, aku merasa seperti ada yang mengawasi," keluh Awan suatu malam. Ibunya, Bu Arga, hanya tersenyum getir, lalu memeluk Awan dengan erat. "Jangan pikirkan itu, Nak. Kamu aman di sini," jawabnya, meski air matanya mulai mengalir diam-diam. Suatu malam, Awan mendengar suara ribut dari ruang tamu. Ia mengintip dari tangga berjalan kemudian mengendap-endap mendekati kedua orang tuanya dan melihat ayah dan ibunya berbicara dengan panik. "Kita harus memberitahunya," kata Bu Arga. "Tidak. Dia belum siap," jawab Pak Arga tegas. "Apa yang harus aku tahu?" potong Awan yang tiba-tiba muncul. Keduanya terdiam, wajah mereka pucat. Setelah beberapa saat, Pak Arga menarik napas panjang dan menceritakan semuanya. Dia bercerita secara detail bahwa orang tuanya telah melakukan perjanjian dengan iblis demi kekayaan, dan di mana Awan adalah bayaran untuk kesepakatan itu. Awan terpukul. "Jadi aku ini hanya tumbal?" teriaknya. Ia lari keluar rumah dengan marah, tidak peduli meski malam itu gelap dan angin bertiup kencang. Dalam pelariannya, Awan sampai di tepi hutan. Saat berada di tepi hutan, Awan bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah coklat yang menyebut dirinya Pak Bayu. Tiba-tiba berkata, "Aku tahu bebanmu, Nak." Awan terkejut. "Kamu siapa?" tanyanya curiga. "Aku adalah penjaga hutan ini. Aku tahu apa yang telah dilakukan orang tuamu, dan aku bisa membantumu jika kau mau melawan." Awan ragu, tetapi ia tidak punya pilihan lain. "Bagaimana caranya?" tanyanya akhirnya. "Kutukan ini bisa dipatahkan, tapi kau harus memasuki wilayah sang iblis di dalam hutan. Hanya kau yang bisa melawan dia, karena kau adalah yang terikat oleh perjanjiannya," jelas Pak Bayu. Dipandu oleh Pak Bayu, Awan memasuki hutan pada tengah malam. Di dalam hutan, suasana begitu mencekam. Pohon-pohon besar seolah hidup, rantingnya melengkung seperti tangan yang ingin meraih. Suara bisikan aneh terdengar di mana-mana. "Awan! Awaan!" suara iblis itu menggema, semakin dekat. Suara-suara bisikan itu membuat suasana semakin mencekam. Pak Bayu memberikan jimat kayu kecil pada Awan. "Ini akan melindungimu sementara, tapi keberanianmu adalah senjata utamamu." Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah gua besar. "Disinilah ia tinggal," kata Pak Bayu.
aku tak bisa ikut lebih jauh. Kau harus melawan sendiri. Dengan tekad yang kuat, Awan meyakinkan dirinya sendiri untuk melawan rasa takut. Di dalam gua, Awan berhadapan langsung dengan iblis. Sosok itu tinggi, hitam, dengan tanduk besar dan mata merah menyala. Kau datang sendiri, anak manusia? Hebat. Kini aku bisa mengambilmu tanpa perlawanan, katanya sambil tertawa. Aku tidak akan menyerah begitu saja, balas Awan. Ia mengingat semua nasihat Pak Bayu, jangan takut, karena rasa takut adalah makanan sang iblis. Namun, iblis mulai menyerangnya dengan ilusi. Ia menunjukkan bayangan keluarga Awan dalam penderitaan, harta mereka musnah, dan keluarganya kehilangan segalanya. Tanpaku, kau semua akan menderita, katanya. Awan hampir tergoda untuk menyerah, tetapi ia teringat satu hal, keluarganya lebih berharga daripada harta. Dengan keberanian yang tersisa, ia berteriak, aku tidak takut padamu. Kau tidak akan mengambilku. Jimat kayu di tangannya mulai bersinar terang, melukai sang iblis. Iblis itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya lenyap menjadi abu. Awan keluar dari gua dengan tubuh lelah tapi hati lega. Di tepi hutan, ia menemukan Pak Bayu menunggu. Kau berhasil, nak. Tapi ingat, ini belum benar-benar berakhir. Masa depan keluargamu tergantung pada keputusan kalian sendiri. Awan kembali ke rumah dan menceritakan segalanya kepada orang tuanya. Dengan rasa bersalah yang mendalam, Pak Arga memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar hartanya dan hidup sederhana. Beberapa bulan kemudian, keluarga Awan menjalani hidup yang tenang. Namun, pada suatu malam, Awan menemukan sebuah ukiran aneh di pohon dekat rumahnya, simbol yang pernah ia lihat di gua sang iblis. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Pikirnya. Awan memandang ke dalam hutan, bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah bebas, atau hanya menunda sesuatu yang lebih besar.